Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian membahas kitab Hidup Hanya Sekali, Jangan Salah Jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberikan petunjuk hidayah, kemudian menjadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan baginya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sebagai umatnya Rasulullah. Perbanyaklah salawat, jalankan syariat dan amalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian teladanilah akhlaknya, sehingga dengan itu baru kita dikatakan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab yang keempat, yaitu tazkiyah yang benar dan penyimpangan dalam tazkiyah. Ini kalau bahas tazkiyah itu dari kata ya, zakka yuzakki ya. Dalam Al-Quran dikatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Wa'lamu bimanittaqo, karena Allah lah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Maka zakah itu dari kata tazkiyah itu dari kata zakah. Makanya kata-kata zakat, nah itu dari kata sama zakat. Di antaranya, makanya makna daripada tazkiyah itu membersihkan, mensucikan. Atau makna yang lain, tumbuh, berkembang. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah dari harta-harta, ya, dalam surat Taubah 103 itu, ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka yang dengan zakat itu akan tutahhiruhum, membersihkan dan mensucikan mereka. Makanya zakat itu mensucikan harta. Tujuan zakat itu diantaranya adalah mensucikan harta. Di samping memang kita memberikan haknya harta. Kenapa? Karena dalam harta kita, dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Maka harus kita keluarkan haknya orang itu, sekaligus tujuannya untuk mensucikan harta kita. Karena mungkin di dalam harta kita ada perkara-perkara yang subhat, yang tercampur di situ, ya, nah yang itu harus disucikan. Nah, adapun masuk di sini bab 4 ini, tazkiyah sini maksudnya adalah tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa, mensucikan jiwa. Makanya dalam Islam itu masalah tazkiyah ini adalah masalah yang penting. Ya, dalam surat Asy-Syams Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah bagi siapa yang mensucikan jiwanya, zakkaha. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugi, tercela bagi orang yang mengotori jiwanya. Nah, memang kalau kita bahas tazkiyah, nah itu biasanya konotasinya kaitannya dengan kolbu. Ya, bagaimana kemudian kita membersihkan, mensucikan hati kita dari berbagai macam noda-noda penyakit-penyakit hati. Apakah penyakit hati yang sifatnya itu termasuk daripada dosa besar, syirik, ya, sampai kepada perkara-perkara
penyakit hati yang mungkin sifatnya lebih rendah dari syirik. Contohnya amarah, membenci, mendendam, apa lagi? Ya. Nah, itu semuanya kaitannya dengan hati. Nah, namun seringkali orang kemudian tentunya tujuan dari tazkiyah itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Banyak orang mencari rezeki di dunia ini itu tidak mengindahkan halal dan haram seperti yang sudah kita bahas kemarin. Tidak sedikit orang yang mengira kebahagiaan itu terletak pada banyaknya materi atau harta. Rumah mewah, mobil mewah, pekerjaan yang menjanjikan, gitu kan? Simpanan uangnya banyak, saldonya di bank nolnya banyak, ya kan? Saldonya banyak. Ataupun kekayaan yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan kenapa mereka melakukan itu, karena menganggap dengan materialistis dengan materi tadi itu bisa memunculkan kemuliaan bagi dirinya. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 15 sama 16 itu Allah sindir. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau diuji oleh Rabbnya, diuji bahasanya itu diuji, Allah uji. Ujiannya tapi bagaimana? Wa na'amah, dengan diberikan nikmat. Ya. Kemudian fa akramahu wa na'amahu. Diberikan, dimuliakan dengan nikmat, dengan kedudukan, dengan jabatan mungkin, dengan harta yang banyak. Fa yaqulu rabbi akraman. Maka dia akan mengatakan Tuhanku memuliakanku. Artinya seringkali mungkin kita kalau lihat orang kaya, Pak, orang banyak harta, gambaran kita tuh bilang apa? Senang. Oh, ini orang yang mulia. Ya. Padahal kan pemikiran seperti itu kan keliru. Bukan jaminan orang banyak harta itu berarti Allah muliakan. Karena orang kafir banyak yang kaya-kaya. Bahkan kalau kita selidiki, kalau kita sensus, kalau kita Pak, itu malah kebanyakan orang kafir yang banyak harta, lebih banyak daripada hartanya daripada orang-orang Islam. Apapun yang kita katakan Allah muliakan mereka, tidak. Ya, tidak. Artinya seringkali orang menilai kemuliaan itu dinilai dari materi, harta. Kalau banyak harta berarti mulia. Kalau nggak ada harta dihinakan. Makanya ayat selanjutnya fa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Adapun kalau Allah uji dengan dibatasi rezekinya, bahkan mungkin sempit rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia akan mengatakan Tuhanku menghinakanku. Kalau sedikit rezekinya, lagi susah hidupnya, ekonomi lagi susah, apalagi lagi masa pandemi COVID-19, banyak kan orang-orang susah. Saya kemarin baca caption, bersyukurlah wahai para ayah yang masih memiliki penghasilan. Artinya di masa-masa pandemi ini tidak terganggu. Artinya masih bisa bekerja, masih bisa berjualan meskipun mungkin hasil penjualan itu menurun. Kenapa? Karena banyak para ayah yang keluar rumah bukan untuk bekerja mencari nafkah, tapi untuk apa? Saya kerja. Ya, untuk menangis, untuk menyembunyikan tangisan dari anak dan istrinya. Kenapa? Karena sulitnya pekerjaan dan dia lagi nggak punya kerjaan, atau mungkin mau usaha nggak punya modal, nggak bisa apa-apa gitu. Masya Allah. Ya. Di PHK tengok sekarang banyak pabrik-pabrik yang kemudian tutup PHK. Kita mana bisa ngomong ya udahlah usaha sendiri gitu kan, jualan kayak apa kayak ya, karena kita nggak ngerasain. Bagaimana mungkin orang yang mungkin belum punya skill, belum punya mental ke situ langsung. Kecuali memang ada juga yang memang langsung bisa. Tapi banyak yang kemudian kaget gitu, akhirnya ya di rumah aja bingung mau ngapain. Akhirnya keluar bukan untuk cari duit, tapi apa? Ya, untuk menyembunyikan rasa sedihnya.
tangisannya dari anak dan istri. Nah, tapi kembali kepada pembahasan kita, jangan pernah menganggap ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, kita mengira Allah menghinakan kita. Sebaliknya ketika dapat harta yang banyak, kemarin apa itu? Kalau dapat harta banyak, kita bilang apa? Apa Pak? Anak soleh. Anak soleh. Kalau kita lagi di atas angin misalnya kan, oh ya karena saya orang yang soleh. Ya. Nah ini dari sisi harta. Padahal kan justru kebanyakan kalau kita lihat, kebanyakan ini malah orang-orang yang banyak hartanya tapi dia tidak soleh. Orang yang soleh makanya kata Rasulullah, nikmal mal lil abdi soleh. Sebaik harta itu adalah pada tangan orang yang soleh. Jadi kalau orang soleh kaya, itu baru betul dikatakan nikmat, kemuliaan yang Allah berikan. Tapi kalau orang yang nggak beres, orang yang maksiat, nah itu malah jadi bencana. Hidupnya nggak tenang, Pak. Mau tidur itu ketakutan hartanya dicuri, ya, mikiri perusahaan, takut dilengsarkan, takut diracuni anak-anaknya. Iya loh, ya. Banyak orang-orang yang banyak hartanya, banyak asetnya di luar, itu ditungguin anak-anaknya. Ditungguin apa? Kapan mati? Tunggu kapan matinya, iya. Harta warisan. Kenapa dia tak ajarkan anak-anaknya agama? Dia pun tak mensibukkan diri dengan agama. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan jabatan. Disangka dengan mendapatkan jabatan yang tinggi, wah ini adalah lambang kemuliaan. Padahal Abu Dar Al-Ghifari pernah meminta jabatan kepada Rasulullah kan? Ya Rasulullah, berikanlah aku, tempatkan aku. Maksudnya apa? Berikan aku satu jabatan. Maka kata Rasulullah, ya Abu Dar, innaka dhaif wa innaha amanah. Wahai Abu Dar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan sesungguhnya amanah itu, jabatan itu adalah amanah yang berat. Ya. Dan nanti di hari kiamat itu akan menjadi penyesalan dan kehinaan bagi orang yang memikulnya. Artinya apa? Yang tidak menjalankan amanah dengan benar. Makanya kalau orang yang beriman, berilmu itu Pak, itu memandang jabatan itu bukan suatu yang diperebutkan. Malah nolak. Kayak dulu pada zaman kekhilafahan dulu, banyak orang-orang soleh, ulama yang soleh yang apa itu pada lari disuruh jadi hakim. Pada nolak, pada dia aja, dia lebih baik. Yang sana pun dia lebih baik. Oh, zaman dulu malah menunjuk orang lain dan mengatakan lebih baik dari dirinya. Kalau zaman sekarang, aku yang baik. Malah saya yang lebih baik. Dia itu nggak beres, pencitraan. Saya nggak pencitraan. Ya. Saya apa? Kan gitu. Ada pula yang kemudian menganggap kebahagiaan itu dari sisi wanita, gonta-ganti pasangan. Ya. Pernah juga terjadi zaman Nabi, Pak. Ada seorang laki-laki yang baru masuk Islam, tapi kemudian masih belum bisa betul-betul move on dari kebiasaan dia, Pak, berzina. Maka datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Kaget. Bayangkan Rasulullah lagi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dia datang, ya Rasulullah izinkan saya. Dia nggak mau buat dosa dan minta izin, gitu loh. Dia nggak mau buat, tapi ya, izinkan saya berzina. Para sahabat kaget lah, Pak. Emosi kan, ini kok kurang ajar gitu. Datang-datang minta izin sama Nabi supaya diizinkan berzina. Oh, pengen nupuk aja rasanya kayak video yang kemarin ya. Orang gila kok bisa maju. Aduh, luar biasa PKI ini. Ini kita memang betul-betul diuji betul di kesabaran kita. Ya. Cuitan terbaru Abu Janda tau? Ya, belum dengar. Dia bilang, ya Allah, dia berdoa. Dia buat caption di Instagramnya, ya Allah, kalau memang aku sebagai seorang muslim mengucapkan selamat Natal dan masuk ke gereja
itu masuk neraka, maka nggak apa-apa, biarlah nggak apa-apa terjadilah. Daripada aku harus bersama-sama dengan Somad, dengan Rizik, dengan Zul, Tengku Zul, selama-lamanya pula tuh ogah kata dia, najis kata dia. Jadi dia seakan mengatakan Abdul Somad, Habib Rizik Sihab, Tengku Zulkarnain itu kan masuk surga, kan kekal selama-lamanya. Aku nggak mau sama mereka di surga kekal, udah biar bagusan gue di neraka aja. Amin. Kan aja. Amin. Saya berpikir gini, akhirnya kemarin ada betina, ada makhluk betina yang ngomong kayak gitu, gitu kan. Ini sekarang ketemu jantannya gitu kan. Mudah-mudahan jodoh. Jodoh dan langgeng di neraka. Ini sudah mempermainkan syariat. Tapi ya sudah lah. Ya kan. Nah itu cerita terbarunya lagi viral kemarin sampai hari ini. Ya. Apa yang komentar kayak gitu? Capek. Nah jadi kembali laki-laki tadi gitu Pak, dia minta izin sama Rasulullah untuk berzina. Para sahabat emosi, ini minta dipukulin ini. Nah, inilah bedanya kan. Memang kayak gitulah kalau kita lihat tabiat itu. Nah, ada kan. Kemarin kita tengok video itu kan, ditepuk imamnya langsung. Ya wajar lah, nggak dibunuh aja alhamdulillah itu. Ya para sahabat pun gitu. Padahal kan minta izin berzina gitu. Dikira ngenyek gitu kan. Rupanya memang dia itu jujur. Maka Rasulullah tahu. Rasulullah ini nggak bisa diobati dengan kekerasan. Maka harus dengan hikmah. Tanya Rasulullah, jangan biarkan dia. Kata Rasulullah, kamu mau nggak kalau ibumu yang dizinain orang? Oh nggak mau lah, enak aja. Mau nggak kalau kamu punya kakak perempuanmu dizinai orang? Ya nggak mau. Kalau punya adik perempuan dizinai orang mau? Nggak mau juga ya Rasulullah. Kalau punya bibimu dizinai orang nggak mau. Maka begitu juga orang lain yang tidak suka kalau ibu mereka, kakak mereka, adik perempuan mereka, bibi mereka dizinain orang pun nggak akan suka. Baru dia mikir gitu. Iya. Ya kan? Kemudian Rasulullah pegang dadanya dan didoakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada pemuda ini, bersihkanlah hatinya. Setelah itu hilang. Dan dia katakan, semenjak itu tidak ada perbuatan yang paling aku benci kecuali zina. Luar biasa. Nah, wallah alam. Dibahas. Artinya apa Pak? Memang kalau kita tengok terapi Rasulullah ini memang luar biasa. Bukan hanya kita taruh di zina lah. Coba ini zina ini kan sudah klimaksnya. Yang belum sampai klimaksnya apa? Coba hari ini. Bukan. Zina ini kan awalnya dari mana? Ya, pandangan. Nah, begitu juga kita dalam hal menjaga pandangan pun seperti itu. Misalnya nih, naudzubillah lah. Misalnya antum lihat perempuan kok lihat istri orang kayaknya surga gitu. Coba bayangkan kayak mana kalau istriku yang dilototin laki-laki lain. Jadi kita terapi sendiri sama kita kan. Apalagi kalau punya ibu, punya kakak perempuan, punya adik perempuan, lengkap. Anak perempuan juga punya. Wah, lengkap. Ya. Nah, saya alhamdulillah punya kakak, punya adik perempuan juga. Jadi ketika baca ini saya berpikir gitu juga. Buru-buru dizinai. Kalau kakak saya dilihatin laki-laki apa itu, saya marah. Ya kan? Adik saya pernah diganggu-ganggu gitu kan dari HP apa, digoda-godain gitu kan. Ya, namanya masih gadis gitu. Oh, saya datangin laki-lakinya. Saya datangin, saya bilang kalau memang mau serius datang ke rumah. Jangan gombal-gombal apa? Gombal-gombal. Enggak main, saya bilang. Enggak bang, cuma bercanda. Enggak usah bercanda kayak gitu saja. Jadi apa? Enggak buat lagi. Nah itu ternyata jadi terapi sama kita. Bayangkan kalau kita misalnya mau memandang perempuan, mau memandang orang
Kita bayangkan kalau itu terjadi kepada saudari kita, ibu kita, bahkan mungkin istri kita. Nah, sehingga itu akan menjadi rem bagi kita untuk mengumbar pandangan mata. Ya. Nah, seorang ulama namanya Ibnu Hazm. Ini ulama dari Andalusia, Spanyol. Ya, beliau mengatakan apa? Seluruh manusia itu berjalan kepada satu arah, yaitu mengusir ketakutan untuk mencapai kebahagiaan. Seluruh manusia berjalan pada satu arah, mengusir ketakutan mencapai kebahagiaan. Karena takut miskin, manusia bekerja keras mendapatkan harta. Karena takut bodoh, manusia belajar mencari ilmu. Karena takut hina, manusia mencari kedudukan agar dihormati dan sebagainya. Namun cara apapun yang ditempuh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan tidak dapat terwujud kecuali dengan Islam. Ya, Islam. Orang kafir itu, Pak, yang udah punya semuanya, harta punya, gonta-ganti pasangan, perempuan, terus apa lagi? Jabatannya tinggi, hidupnya nggak tenang. Ya, hidupnya nggak tenang. Saya banyak lihat video-video atau pengakuan-pengakuan orang-orang yang seperti itu. Punya segala-galanya, dia mau apa aja gampang gitu loh. Tapi ternyata hidupnya nggak tenang. Begitu dia dapat hidayah, ya ini bukan kafir ya, makan muslim. Dia muslim, tapi ya muslimnya muslim kayak gitulah ya kan, kalau bahasa kita apa? Muslim KTP gitu kan. Ya muslim tapi ya maksiat jalan terus, ibadah nggak pernah. Tapi begitu sadar, wah sudah hartanya disedekahkan, diinfakkan, dia jadi orang yang soleh, hidupnya sederhana. Padahal dulunya misalnya mau apa aja tinggal datang. Tapi ternyata itu tidak menjadikan dia bahagia. Nah, dia bilang apa? Dia bilang malah dinasehatinya kepada orang-orang yang ingin meniru. Banyak orang iri sama dia karena dia punya segala-galanya. Dia bilang apa? Kalian jangan iri kepadaku. Kalian menganggap aku bahagia karena punya segala-galanya. Justru aku mencari kebahagiaan yang ada pada kalian. Kang beca. Ya, ibaratnya kadang kita berpikir, wah kalau saya banyak harta hidup saya akan enak. Kita mengejar orang, padahal orang itu pengen seperti kita. Gitu ya, paham ya? Gak punya beban, gitu ya. Makanya kata Rasul, cukup seorang itu dikatakan memiliki segala-galanya ketika dia ada yang bisa dimakan, kemudian apa lagi? Rizqo kifafan, kemudian hatinya selalu bersyukur. Ya sudah, karena kan apa yang kita makan itulah yang bisa kita cerna. Berapa banyak pun duit kita, Pak. Antum punya duit misalnya tabungan 1M, apa kemudian antum makannya 5 piring sekali makan? Enggak segitu. Tetap juga 1 piring. Ya kan? Tetap juga. Alhamdulillah kalau masih mending bisa makan semuanya. Banyak orang punya hartanya tapi yang dimakan apa? Nasi putih, ubi rebus. Kenapa? Nggak bisa makan apa-apa. Masuk ini kumat sakit apanya, ambeyennya. Makan ini kumat asam uratnya. Makan itu kumat stroke. Wah, mati. Alhamdulillah kan. Nah, makanya seperti itu. Maka pusat kebahagiaan itu di mana? Islam. Dengan mengamalkan, memahami, kemudian menjalankan, mengaplikasikan Islam dalam seharian. Itu pusat kebahagiaan. Ya, Umar itu nangis lihat Rasulullah ketika suatu hari Rasulullah itu tidur siang. Rasulullah tidur siang di rumah bibinya, di atas tikar yang kasar, buka baju dia. Ketika bangun, Umar datang bertamu. Rasulullah bangun, ini berbirat-birat semua, berbirat tikar. Apa kalau bahasanya apa itu? Kalau berbirat apa? Jeplak, betepak. Anak saya selalu bilang itu, saya lupa betepak ya, tepak. Anak saya yang mau nomor 3 kalau diayunkan kan ayunannya kan ayunan itu kan jaring-jaring. Kepalanya botak, ada rambutnya. Jadi kalau habis diangkut kata abangnya, "Ih, Abi, kepala adik betepak." Jadi kalau bilang itu saya teringat Rasulullah itu pakai tikar gitu kan tidur. Oh, ini maksudnya
berbekas itu, bercap gitu kan, bertepak. Bertepak, saya aja baru, anak saya malah tahu bahasanya bertepak itu, saya malah nggak tahu. Bertepak, apa bertepak saya bilang. Itu habis kepala adik tengok, oh ini bertepak. Berarti Rasulullah itu dulu namanya apa? Bertepak. Rasulullah itu tidur di tikar, akhirnya badannya, punggungnya bertepak. Umar tuh lihat punggung Nabi, nangis Umar. Loh, kamu kenapa datang-datang kok tiba-tiba nangis? Ya Rasulullah, keadaan Anda seperti ini. Sedangkan mereka Raja Romawi, Raja Persia hidup di dalam kemewahan, kenikmatan. Rasulullah tersenyum mengatakan, wahai Umar, mereka adalah kaum yang Allah dahulukan nikmat. Artinya apa? Di dunia mereka, mungkin gambarannya kita lihat mereka dalam kenikmatan. Tapi hati mereka tidak tenang, apalagi nanti di neraka mereka mendapatkan siksa. Jadi apa yang mau disedihkan? Makanya kita kalau merasa nolongso, kayaknya hidup ini susah kali lah, sibuk melarat kali lah. Hello, berkacalah sama Rasulullah, ya kan? Belum ada apa-apanya. Saya sering bilang, sesusah-susah kita, pernah 3 bulan kompor kita nggak hidup. Marah istri. bisa ditinggal ya, ditinggal pergi. Loh, Rasulullah itu istrinya apakah kemudian menerima? Apakah kemudian mereka enggak? Pernah juga terjadi pemberontakan dari istri Nabi. Mereka minta sedikit kemewahan dunia. Oh, Rasulullah marah. Akhirnya di boikot sebulan. Istri-istrinya diboikot sebulan. Sehingga timbul desas-desus Rasulullah menceraikan seluruh istri-istrinya. Padahal tidak, beliau hanya menghajar saja, menjauhi. Supaya apa? Supaya dapat pelajaran. Akhirnya baru mereka istri-istri Rasulullah sadar, dan kemudian kata Rasulullah, aku kasih kalian dunia tapi aku ceraikan. Pilih mana? Aku kasih dunia tapi aku ceraikan. Nah, kalau bersamaku bersabar. Artinya Rasulullah ingin menunjukkan, mengajarkan kepada istrinya, juga mencontohkan kepada umatnya. Seperti apa umat orang muslim itu harus hidup, dengan gaya apa? Sederhana. Walaupun banyak hartanya, ya hidupnya sederhana. Saya pernah dengar seorang hidupnya itu sederhana, mobilnya juga second, ya rumahnya juga ya biasa-biasa. Memang punya mobil, tapi mobilnya itu second, rumahnya biasa-biasa saja, ya kan? Ya pekerjaannya juga dia pun nggak sibuk dengan pekerjaan, tapi dia masih bisa rutin ngaji, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal, orangnya ya bersahaja. Tapi setiap hari Pak, sedekahnya 10 juta. Setiap pagi dia pasti transfer duit 10 juta. Transfer sedekah ke yayasan-yayasan, entah ke masjid, entah ke lembaga pesantren, entah pokoknya setiap pagi 10 juta. Orang kaya, tapi gaya hidupnya sederhana. Mobilnya juga second. Padahal kalau kita tengok, kalau setiap hari 10 juta, harusnya mobilnya gimana itu kira-kira? Rumahnya bagaimana kira-kira? 10 juta. Allahu Akbar. Setiap subuh dia mengamalkan sedekah setiap subuh. Setiap subuh dia ambil HP-nya, transfer 10 juta, entah kemana gitu kan. Kemana? Ini Usman bin Affan abad ini. Hah? Indonesia. Ya. Nah, artinya itu yang mungkin sulit kita lakukan. Ya. Nah, maka pusat kebahagiaan tidak. Surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini kunci supaya kita itu bahagia itu ayat ini. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Apapun keadaanku, apapun kondisiku, untuk Allah. Pantas nggak kita berkeluh kesah? Pantas nggak kita mengeluh? Allah yang ngasih saya hidup. Allah juga nanti yang mematikan saya. Nah, kenapa saya harus mengeluh?
Nah, kita diberikan hidup ini saja kita bersyukur. Allah berikan kita kesempatan hidup berarti kita bisa beribadah. Ya, Allah berikan akal, alhamdulillah. Nah. 162. 62. 162. Nah, maka kalau dari kita lihat dari ayat ini, seluruh hidup kita itu adalah ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Jadi jangan kayak orang kafir. Kalau orang kafir apa? Time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau kita time is ya, ibadah. Kalau waktu adalah pedang itu orang Arab, bukan orang Islam. Perang aja. Ya, maksudnya perkataan orang pepatah Arab. Ya, pepatah Arab. Tapi kalau pepatah slogan Islam, seorang muslim harusnya apa? Waktu itu adalah ibadah. Lo antum satu detik bisa nggak ibadah? Apa? Apa namanya? Zikir. Allahu Akbar. 1 detik tuh, nggak sampai kan? Iya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 1 detik. Itu ibadah. Ya kan? Alif lam mim berapa detik? 1 detik lah. Coba sekali pakai HP. Antum baca 1 ayat, berapa waktu habis? Berapa detik habis? Habis itu antum hitung hurufnya ada berapa? Artinya 1 ayat itu berapa huruf, berapa detik antum habiskan? Sekian huruf nanti dikali 10. Berarti sekian per sekian detik kita bisa melakukan sekian ratus ibadah, pahala. Sudah dapat sekian banyak pahala. Itu kan luar biasa, ya kan? Makanya para ulama dulu itu betul-betul tidak mau kehilangan waktu. Saya ada kemarin dulu saya ada moto. Bagaimana para ulama itu betul-betul menghargai waktu. Mana ya? Kok hilang? Screenshotnya. Oh ya, saya foto gitu aja. Ah. Selama 30 tahun Ubaid bin Ya'ish selama 30 tahun itu makan disuapin oleh saudara perempuannya. Kenapa? Karena beliau sibuk menulis hadis. Jadi gini. Jadi beliau nggak mau buang waktunya untuk makan. Karena kan makan itu kan deh. Iyalah. Indok kan. Jadi dia sambil menulis 3 tahun. 30 tahun. 30. Allah Akbar. Macam mana itu? Kita tidurnya banyak. Ya. Kemudian ada lagi Ibnu Taimiyah Al-Jad. Oh, ini kakeknya, kakek Ibnu Taimiyah. Itu kalau masuk kamar mandi, kalau di kamar mandi dia minta cucunya atau minta siapapun untuk membacakan buku dari luar dengan suara keras. Biar ilmunya nambah. Ya, artinya dia nggak mau menyia-nyiakan waktunya belajar dengan hanya kadar mandi. Jadi lagi mandi pun harus dapat ilmu. Jadi mandi bacakan buku itu. Awak kamar mandi, apalagi lagi buang. Penuh. Cari inspirasi kita ya kan. Ya. Itu jadi sampai seperti itu, luar biasa.
Nah, dalam surah An-Nahl 97 Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, man amila sholihan min dzakarin au unta, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, wa huwa mu'min. Nah, ini perhatikan janji Allah. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah beriman, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau kita beriman, beramal soleh, udahlah, yakin Allah akan berikan kehidupan yang baik. Sekali lagi, kehidupan yang baik itu ukurannya bukan harta. Ya, bukan harta. Ada orang yang penghasilannya sebulan itu paling misalnya cuma 1 juta, tapi dia merasa cukup bahkan lebih. Ada yang sebulan penghasilannya 50 juta tapi masih kurang. Ya, salah satu jamaah di Beringin, beliau kerja di bandara. Ya, bagian apa saya nggak tahu. Pokoknya karena COVID-19, separuh dari karyawan bandara itu dirumahkan. Ya. Kalau 300 karyawannya berarti 150 dirumahkan. Nah, 150 ini yang masih kerja ini kerjanya bertambah tapi gajinya dipotong. Kurangin. Sudah kerja tambah gaji kurang. Gimana itu? Jadi saat pertama saya berpikir, waduh, ngeri kali Ustaz. Ya namanya kita biasa misalnya gajinya 3 juta, sekarang 2 juta. Tapi kerja bertambah, kalau kerjanya dikurangi masih agak enak. Kenapa kerjanya bertambah? Orangnya kurang. Ternyata Ustaz, pilot pesawat itu kata dia, kami merasa kami ini apa gitu. Ternyata pilot pesawatnya lebih parah. Pilot pesawat itu kan gajinya kan sebulan itu kisarannya 40-an juta, Pak. Karena kemarin awal-awal corona itu kan pesawat kan banyak apa? Mereka tetap dianggap kerja, tapi kan tergantung jam terbang juga. Tak ada jam penerbangan. Akhirnya dari 40 juta digaji cuma 7 juta. Itu saat pilotnya tuh stres, pening, mikirin cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan istri. Belum lagi kebutuhan tuntutan istri. Ya, nah itu makanya berarti kalau kita berarti selama ini gaji dia 40 juta pun dia bukan merasa lebih gitu kan. Tutup ini, tutup sana, tutup lubang sini sana, tinggal 2 juta. Makanya Allah berikan sesuatu itu sesuai dengan apa ya? Kapasitas, sesuai dengan apa kita gitu ya. Bayangkan dengan orang kaya tadi, ya hidupnya sederhana, hartanya banyak, tapi habis untuk sedekah. Ini bukan malah jatuh miskin ya. Ya meskipun bukan berarti orang yang sedekah itu nggak akan miskin. Ya, ini saya perlu sampaikan, jangan menganggap kalau orang rajin sedekah nggak akan jatuh miskin. Ini keliru. Kalau untuk sedekahkan seluruh harta itu atau mau jatuh miskin apa? Miskin terus. Karena sudah ada bukti hidup siapa? Abu Bakar itu jatuh miskin loh, karena menginfakkan seluruh hartanya. Khadijah istri Nabi jatuh miskin, wanita terkaya di Mekah. Ketika wafatnya, bajunya aja, kain kafannya aja apa? Kasar. Iya. Rasulullah itu wafat mewarisin apa, Pak? Ketika Rasulullah wafat, apa yang diwariskan? Ada harta diwariskan? Tak ada harta yang diwariskan untuk keluarganya, untuk istri-istrinya. Mana ada, malah ninggali hutang yang kemudian dilunasi segera dilunasi oleh Ali. Terus Rasulullah Masya Allah. Ya.
Artinya bukan berarti kita itu hidup tuh seorang muslim itu ya adalah hidupnya Miskin aja. miskin aja, enggak. Kita harus maksimalkan potensi. Tapi kalau antum memang sudah seperti itu yang Allah berikan, ya sudah, jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. Bahagia menurut kita belum tentu bahagia menurut orang lain. Kalau bahasa masyarakatnya gini, jangan mengukur baju kita dengan tubuh orang lain. Enaknya dia ya kan, punya mobil, rumahnya besar, kerjaannya apa. Tapi kita nggak pikirkan setiap hari dia pusing mikirin pekerjaan. Kita yang penghasilannya mungkin cuman seberapa, nggak banyak bekerja. Tengok tukang becak itu. Tidur. Makanya orang-orang pengusaha direktur perusahaan besar tuh di mobil disupiri kan, ada supirnya. Tengok supir becak tidur di becaknya siang-siang panas. Heran dia. Oh Allah, enaknya dia tidur, nyenyaknya dia tidur situ. Padahal belum dapat sewa gitu, tapi dia enak tidur. Enggak ada beban dia kan. Malah kadang dari sewa bukan mikiran istrinya, dia rokoknya dia beli dulu. Rokoknya lebih penting kan. Ya, walaupun nggak semua lah. Tapi orang kaya tuh mikirin meeting, mikirin kebangkrutan, rumah, istri di rumah lagi selingkuh, anak-anak kena narkoba. Nah makanya jangan mengukur baju kita dengan tubuh orang lain. Dia banyak hartanya, tapi bebannya juga banyak. Ya, seperti itu. Nah, cara membersihkan jiwa, tazkiyah itu ada 3. Ya, 3 tahapan tazkiyah. Ya. Yang pertama, tazkiyah melalui pembersihan akidah, tauhid. Tazkiyah melalui pembersihan akidah, tauhid. Nah ini jelaslah. Berarti jangan ada kesyirikan dalam hati. Makanya dalam bekerja itu ada nggak tauhidnya? Ada nggak ilmu tauhidnya? Ada. Nah, makanya jangan, seorang muslim itu harusnya tidak ada istilah merasa tersaingi dalam hal rezeki. Ya. Tidak kemudian iri melihat saingannya itu lebih banyak pelanggannya. Di Turki itu 2 kedai gitu kan, misalnya 2 kedai berdempetan ataupun agak jauh. Seandainya nih satu kedai ini orang lebih banyak pelanggan, lebih banyak ke kedai dia, yang kedai sampingnya malah sunyi gitu kan, pelanggannya tak ada, itu malah pelanggannya disuruh usirnya, suruh ke sana. Sana aja belinya. Bahkan kadang berbohong dari bilangnya barangnya nggak ada, padahal yang mau dibeli itu ada, suruhnya sana mungkin ada. Itu kayak gitu Pak. Kalau hari ini kan kebanyakan orang kalau berdagang itu bagaimana supaya pelanggan lari ke dia semua. Yang nggak ada pun dia ada-adakan. Cina. Nggak ada barang, tapi kalau mau ada ya saya cari. Cina itu. Kafir ya lah, wajar gitu. Kita kan harusnya nggak kayak gitu, muslim. Ya saudaranya. Belilah sama. Ya. Ada juga parodi yang saya tengok lucu gitu kan. A si B sama-sama jualan apa misalnya? Jualan semangka. Si A jualan semangka sebiji 10.000. Si B dijualan 9.000. Kira-kira orang lari kemana? 9.000 ke B. Tengok si A, dia 9.000, pantasan dia lebih banyak orang. Jadi turunkan ya 8.000. Jadi turunkan 8.000 semangka dia.
Ditengok masih BO 8.000. Dibeli semangkanya semua. Sini semangkamu ku beli semua 8.000 ku borong. Si untung. Heran dia kan. Dan pindahin Pak dia. Kawan dah enggak ada lagi semangka dah. Dirubahnya harga semangka dia 10.000. Cerdik ya. Itu cerdik. Kita kan gambaran kita, oh ini pasti ini pedagang cerdik itu gitu cerdas. Kalau kita kan, mak dia murah, kita buat lebih murah. Kalau cerdas kan, mak, oh dia lebih murah. Tengok, kita kan murah. Awalnya dia lebih mahal dari kita. Ternyata dia lebih murah. Udah borong punya dia. Pindahkan tempat kita semua kan. Dia nggak ada lagi. Udah kita naikkan harga gitu. Orang kan nggak pasti lari ke kita semua kan. Udah nggak ada lagi. Nah itu bukan monopoli. Kalau monopoli itu dia sendiri gitu kan. Artinya orang banyak jualan tapi lari ke dia semua orang. Karena dia harganya rusak pasaran. Kalau gini kan nggak bersaingnya wajar gitu kan. Tapi kemudian diborong naik harganya dinaikkan. Nah jadi akidah itu ya jelas lah mempelajari tauhid ya. Tolong kita nggak akan bahas panjang lebar kaitan tentang akidah. Intinya inti tauhid itu adalah la ilaha illallah. Ya, menetapkan Allah yang berhak diibadahi, kemudian menjauhi segala kesyirikan. Tazkiyah yang kedua, tazkiyah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah ini tazkiyah itu ya apa larangan perintah Allah dikerjakan, apa larangan tinggalkan. Jadi jangan perintah dilaksanakan tapi larangan diembat, atau perintah ditinggalkan tapi larangan dijauhi. Ya kan sama. Contoh, orang rajin sholat 5 waktu jamaah bahkan, tapi di kantor korupsi dia. Ya kan sama aja. Atau orang nggak sholat, ya kan? Orang nggak sholat, dia nggak sholat, tapi dia diajak zina, diajak mabuk, diajak judi, nggak mau. Ya sama. Saya biarpun saya nggak sholat, tapi saya nggak bejat. Gimana? Nggak sholat kok nggak bejat itu gimana? Dia nggak mau sholat tapi merasa dirinya tuh nggak bejat itu. Karena dia nggak bejat tuh orang yang suka mabuk, judi itu baru bejat. Ya. Padahal saya tanya, dosa meninggalkan perintah sama dosa melanggar larangan mana lebih besar? Perintah kan wajib. Meninggalkan perintah. Perintah wajib ya. Meninggalkan perintah Allah contoh. Mana lebih besar meninggalkan sholat atau dosa berzina? Sholat lah, kafir dia. Meninggalkan sholat. Mana lebih besar meninggalkan puasa atau mabuk? Meninggalkan puasa. Karena perintah. Makanya dosa iblis lebih besar daripada Adam. Ya kan? Nah. Iblis dosanya apa? Melanggar perintah, membangkangi perintah. Sujud sama Adam, nggak mau. Nabi Adam dilarang, jangan dekati ini, dilanggar. Paham ya? Nah, Nabi Adam bertobat Allah terima. Ya iblis kalau bertobat Allah terima juga ya. Jadi dia nggak tobat. Ya. Nah, tapi kata para ulama dari perihal Adam dan iblis, dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa melanggar larangan. Makanya dosa orang nggak sholat itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi berzina, besar. Ya, orang yang nggak sholat tapi dia berzina, gimana? Nggak berzina. Orang yang sholat tapi dia nggak berzina, orang yang sholat tapi dia berzina lebih besar dosanya daripada orang yang nggak sholat tapi dia nggak berzina. Yang parah itu yang nggak sholat berzina lagi. Paket komplit ya. Pakai double. Ya. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga tazkiyah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah ini. Ingat, menjalankan sunnah itu Allah akan mencintainya.
siapa yang dalam hadis qudsi Allah katakan, siapa yang menjalankan sunnah-sunnah nabiku, maka aku akan mencintainya. Ketika Allah mencintainya, maka Allah akan menjaganya. Menjaganya artinya apa? Di situ dikatakan Allah jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi pendengarannya. Maksudnya apa? Allah jaga dia. Maka perbanyak amalan-amalan sunnah. Nah, amalan sunnah itu lebih banyak lagi bisa dilakukan kalau sudah berumah tangga. Kalau jomblo, sorry ya. masih banyak. Makanya jangan berlama-lama. Tak tahu kapan ajal datang. Sorry ya. Coba tanya dulu. Nah, kebayangan antum lihat wajah istri tersenyum, pahala udah. Stop ya. Gue susah pun. Tika pula. Imagine ya. Tang Ustaz nggak itikaf ya kan. Tapi ujian. Biar pembalasan bagi yang jomblo ya kan. Masa kami aja yang kena Ustaz itu. Ini ujian bagi yang bapak-bapaknya. Yang anak-anak tutup telinga ya. Baik ya. Jadi pelajaran aja. Kemudian penyimpangan tazkiyah. Nah, ternyata dalam tazkiyah ini juga ada penyimpangan. Nah, biasanya tazkiyah itu lebih identik dengan siapa? Kelompok siapa? Sufi. Tasawuf. Dalam Islam ada tasawuf. Ada. Tapi tasawuf yang sesuai dengan syariat, dengan syar'i. Bukan tasawuf yang menyimpang, yang sesat. Bahkan ada yang, jadi tasawuf itu juga banyak Pak ya. Ada yang memang mereka tuh sampai pada derajat kafir, keluar dari Islam, murtad karena pemahamannya, karena perbuatannya. Tapi ada juga yang hanya sebatas dosa. Jadi jangan dipukul rata. Torikot itu ada berapa? Banyak. Ya, banyak. Ini jangan untuk bilang semuanya Sama. sesat di neraka, jangan. Ya. Ada juga alirannya yang masih bagus. Ya. Nah, di sini dibuat ada 11 penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan yang paling besar dilakukan oleh keyakinan sufi yang meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk. Wihdatul wujud. Ini sampai nanti kepada keyakinan mereka, klimaksnya Allah itu bersatu dengan makhluknya. Wah, hebat. Nah, inilah nanti yang udah nggak usah sholat, nggak usah, pokoknya udah nggak perlu melaksanakan syariat. Kenapa? Karena dianggap sudah paling tinggi. Ya, ngeri. Kok masih sholat? Oh, iya wajar. Oh, belum sampai makom, belum sampai makomnya. Saya sudah sampai makomnya. Saya nggak perlu sholat. Hebat. Rasulullah saja sampai meninggal sholat. Bahkan ketika beliau sakit itu kan, pingsan berkali-kali, dan ditanyakan apa? Sudah sholat? Hal sholan nas, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah, masih menunggu Anda. Bangkitkan saya, dudukkan saya. Duduk, mau didudukkan, pingsan lagi. Ini merasa sudah hebat, lebih hebat dari Nabi. Yang kedua, ritual penggembleng jiwa dengan amalan berupa khalwat, tidak tidur, tidak bicara, bersemedi. Semedi apa namanya? Petapa ya. Di tengah hutan, di gunung apa? Di air terjun. Penggemblengan. Hulul, kalau ini disebut hulul. Ritual hulul. Ya tadi, tidak tidur, tidak bicara. Ya. Nah, ini menyimpang. Masuk puasa putih ya? Ya, puasa putih. Tapi belum sampai pada belum sampai pada derajat kafir. Ya. Kan menyimpang, tidak tidur, tidak bicara. Ini menyimpang dari syariat ya. Karena kita tuh harus tidur. Ya, harus bicara. Karena orang yang gak bicara dalam waktu yang lama itu bisa gila loh. Bisa stres loh. Atau gak punya teman bicara, itu bisa gila loh.
Ya. Bayangkan kalau antum tersesat di hutan, di pulau, kan tengah laut ada pulau, antum tersesat itu nggak bisa pulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya yakin nanti kalau jangan antum, saya yakin nanti kalau bisa ditemukan, itu pasti sudah agak error. Iya, karena kemudian nanti akan berhalusinasi. Ya. Nah, tapi kalau seorang muslim yang mudah-mudahan enggak, ya, baca Quran dia, ya kan. Karena kata Ibnu Taimiyah itu apa? Apa yang aku takutkan? Kalau aku dibunuh maka itu adalah syahid. Kalau aku diusir, tamasya. Kalau aku dipenjara, aku bisa kholwah. Nah, seorang mukmin kan tidak. Nah, tapi ini kan tadi tidak bicaranya kenapa? Ya karena menganggap itu tazkiyah yang benar gitu. Jangan banyak bicara. Kita tuh diperintahkan bicara yang baik, bukan suruh bisu gitu loh. Suruh bicara hanya yang baik-baik. Kalau nggak baik, bagus diam itu. Kemudian yang ketiga, ibadah yang dilakukan dengan bersiul, tepuk tangan, nyanyi. Ya, jelas. Yang keempat, meyakini kehadiran Nabi Khidir dalam kehidupan mereka. Ini bahkan ada yang berkeyakinan Nabi Khidir masih hidup. Sampai sekarang masih hidup Nabi Khidir, masih berkeliling dunia. Mereka berkeyakinan seperti itu. Nabi yang masih hidup itu apa? Nabi apa? Nabi Isa. Yang jelas itu Nabi Isa. Nabi Khidir apa? Wallah alam. Wallah alam. Kemudian yang nomor 5, berzikir dengan lafaz huwa, hu. Meskipun ini sebagian ulama ini membolehkan. Ya. Membolehkan ya, bukan mensunahkan. Iya. Bukan mensunahkan. Karena kalau yang sunnah itu kita berzikir dengan yang sudah ada, dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasul. Artinya yang diperintahkan Rasul. Aslinya kan huwa. Nanti naik tingkatan lagi hu. Ya kan ada tingkatannya tuh. Pertama Allah. Nanti udah naik tingkatan huwa. Naik tingkatan paling tinggi hu. Di sini. Gitu, kan saya lihat videonya tuh. Di hati. Nomor 6, mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah, seperti minum air dingin. Tak boleh minum air dingin, tak boleh makan daging. Itu sama kayak orang Buddha, biksu. Biksu itu nggak makan daging dia, Pak. Kan mengharamkan yang dihalalkan. Ya. Kecuali antum nggak boleh makan daging karena tinggi kolesterolnya. Itu lain. Itu kan bukan mengharamkan, tidak dianjurkan. Ini kan mengharamkan. Ya. Jadi yang dihalalkan itu ya halalkan, yang diharamkan itu haramkan. Yang ketujuh, mereka meyakini cahayanya Muhammad SAW sebagai tujuan Allah menciptakan makhluknya. Artinya ini terlalu berlebihan ya. Nomor 7 ini maksudnya terlalu berlebihan terhadap Rasulullah. Mengkultuskan sekali terlalu apa? Ya. Ya Rasulullah itu manusia yang mulia. Ya, posisikan beliau sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan terlalu gulu, juga tidak boleh meremehkan. Meyakini cahaya Muhammad Rasulullah sebagai tujuan Allah menciptakan makhluk. Ini seperti kasidah anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu kan berlebih-lebihan. Itu kan tujuannya kan Rasulullah. Tapi kan berlebihan. Enggak boleh. Kata Rasulullah, la tatruni kama atratin nasarul masih ibn Maryam. Jangan kalian melebih-lebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Boleh. Nah, ini kan engkau cahaya di atas cahaya.
Padahal yang dikatakan cahaya itu siapa? Allah kan. Dan nama Quran kan Allah yang dikatakan cahaya. Surah An-Nur itu kan. Yang ke-8, mereka berpatokan dengan mimpi-mimpi dalam menetapkan hukum. Nah, ini mimpi dijadikan dasar hukum. Yang ke-9, mereka membagi ilmu dalam 2 bagian, ilmu zahir, ilmu batin. Nah, biasanya ilmu zahir itu apa? Ya ilmu syariat. Jadi agama ini, syariat ini bagi mereka masih ilmu zahir, masih kulit, belum isi. Pernah dengar istilah kayak gitu? Ya, sering. Kulit dan isi. Syariat Ini mana ada kulit isi? Mana ada istilah kulit, istilah isi, mana ada? Ya, kalian ini masih kulitnya, kalian ini. Belajar syariat masih kulit. Belum isi kalian ini. Ya, syariat itu masih isi. Isinya apa nanti? Hakikat ya kan? Bagi mereka ilmu batinnya itu tadi. Sudah sampai makrifat dan hakikat itu baru isinya. Yang ke-10, mereka membagi agama menjadi 4 tahapan. Nah, itu di syariat, apa itu tahapannya itu? Syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Syariat, tarikat, syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Yang ke-11, mereka mengkultuskan kuburan-kuburan yang dianggap wali. Nah, itu penyimpangan tazkiyah. Sebagai penutupan, ini ada kutipan. Saya bacakan, hidup adalah ibadah, itulah semboyan umat Islam. Ya, jadi hidup itu kan kumpulan waktu-waktu. Kata Hasan Al-Basri, apa? Innaka anta ayyam. Sesungguhnya engkau itu adalah hitungan hari-hari, kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Satu hari berlalu, maka berarti telah berkurang dari bagianmu. Ya. Seperti kue, bolu satu apa? Nah, setiap hari coel sikit-sikit, lama-lama habis. Ya, kita kan kumpulan hari-hari. Maka hidup itu adalah ibadah. Berjuta jiwa melalang buana mencari kebahagiaan di pucuk-pucuk dunia, membuang harta dan merebut tahta, bahkan berburu wanita. Namun terlupa bahwasanya kebahagiaan berada di dalam dada. Ya, orang mencari kebahagiaan di luar sana, di mana-mana, tapi lupa kebahagiaan itu di sini. Nah, tapi kebahagiaan di sini itu bisa didapatkan dengan Islam, tazkiyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini, ada pertanyaan? Tadi namanya pembagian agama tadi, Ustaz.